Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam memenuhi tugas konten digital sosiologi agama, akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk sebelumnya, perkenalkan, saya Siti Aisyah sebagai moderator sekaligus materi. Saya juga bersama teman-teman saya, ada Erna Erni, Dinda Ainun Hasan, Yarni Niat Iman Laila, dan Nadila. Baiklah, materi yang akan kami presentasikan hari ini itu adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi etika. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang etika dalam sosiologi agama. Apa sih etika? Pengertian etika menurut sosiologi agama. Dalam sosiologi agama, konsep etika atau moralitas yang berhubungan dengan norma-norma, nilai, dan kelompok dalam konteks agama. Etika merupakan suatu sistem yang dianggap benar atau salah, baik atau buruk, serta bagaimana manusia tersebut seharusnya berperilaku. Jadi dapat kita simpulkan bahwa etika dalam sosiologi agama adalah bagaimana kita berperilaku baik atau buruk atau benar dan salah. Faktor yang mempengaruhi etika terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada ajaran agama menjadi faktor utama yang mempengaruhi etika dalam sosiologi agama. Lalu yang kedua ada tradisi dan budaya yang ada di dalam masyarakat juga memainkan peran penting untuk membentuk etika dalam sosiologi agama. Yang ketiga, karena adanya pemimpin agama dan otoritas keagamaan yang memiliki pengaruh besar terhadap etika sosiologi agama. Kemudian yang keempat, adanya interaksi sosial masyarakat agama bisa dipengaruhi oleh etika individu. Selanjutnya yaitu adanya komunitas agama bisa mempengaruhi etika melalui norma dan nilai yang berlaku di dalamnya. Dalam komunitas agama terdapat pemahaman bersama tentang apa yang dianggap benar dan salah, baik maupun buruk. Lingkungan komunitas agama memberikan dorongan moral yang mempengaruhi individu untuk mematuhi aturan-aturan etika yang diakui oleh kelompok masyarakat tersebut. Dan yang terakhir, adanya konteks sosial dan politik. Faktor-faktor sosial dan politik di masyarakat pun juga dapat mempengaruhi etika dalam sosiologi agama, seperti struktur kekuasaan, sistem hukum, dan situasi politik pada suatu negara atau komunitas hingga pada pengaruhnya terhadap bagaimana etika agama itu diterapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi etika menurut Yasmin Abdullah. Sifat manusia secara umum dibagi menjadi dua, yaitu sifat baik dan sifat buruk. Nah, sifat baik ini merupakan sifat dasar dari sifat buruk. Nah, adapun yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi etika yaitu satu, tingkat homogenitas. Keadaan lingkungan yang homogen biasanya menjadikan masyarakat berpegang sangat kuat pada nilai-nilai etika sosial yang berlaku, dan orang yang melanggar nilai-nilai tersebut akan dikenai sanksi, baik berupa pengasingan atau pengucilan dari pergaulan atau bahkan pengusiran dari suatu kelompok. Nah, yang kedua yaitu hukum positif. Hukum positif bersifat lebih global dan universal dan memiliki perbedaan konsep tentang nilai-nilai tersebut. Etika menurut para ahli seperti Emil Durkheim, yang dimana ia berpendapat bahwa etika merupakan aspek penting bagi membentuk solidaritas sosial. Etika juga membentuk keyakinan moral, nilai dan moral untuk membentuk perilaku manusia. Etika beragama juga bertujuan untuk membentuk keharmonisan dan kohesi dalam bermasyarakat. Selain Emil Durkheim, ada juga Max Weber, yang dimana ia berpendapat bahwa etika merupakan aspek penting setiap individu, seperti etika kerja keras dan penghematan, yang dapat membantu membentuk nilai dan moral untuk membentuk perilaku hemat sesuai dengan kapitalisme. Selanjutnya menurut Peter L. Berger. Berger berpendapat bahwa agama mempengaruhi sistem nilai dan norma dalam masyarakat. Etika agama mencakup pandangan tentang apa yang benar dan salah, dan apa yang baik dan buruk, serta membentuk perilaku manusia. Agama mengajarkan dan mempromosikan etika yang dianggap sebagai tuntunan moral dalam masyarakat. Selanjutnya menurut Karl Marx,
Marx memandang agama sebagai bentuk kesadaran palsu yang digunakan oleh kelas dominan untuk menjaga ketimpangan sosial dan ekonomi. Dalam pandangan Marx, etika dalam agama tercermin dalam sistem nilai yang mencerminkan dominasi kelas atas. Ia berpendapat bahwa perubahan sosial sejatinya akan terjadi jika masyarakat melepaskan agama dan mencapai kesadaran kelas. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila adanya kekurangan atau penjelasan yang kurang dipahami. Untuk itu, saya sekaligus moderator dan saya mohon izin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.